Oke, hari ini kita akan membahas mengenai propagasi ya, propagasi gelombang. Jadi propagasi ini merupakan hal yang perlu kalian ketahui karena ini akan merupakan basic ya, basic atau dasar untuk ilmu yang selanjutnya ya. Jadi apa namanya? Nanti di sini itu kita lebih dalam berbicara mengenai frekuensi radio dan sebagainya. Oke, sebelum saya lupa, nanti kalian jangan lupa untuk absen ya, absen 2 kali, yang Komdat sama Siskomber. Terus udah itu yang kemarin belum sempat kasih tugas ya, tugas yang kemarin tadi saya sudah lihat baru 8 orang yang kumpulin ya. Saya berencana untuk tidak memberikan nilai UTS, tapi saya akan memberikan tugas besar, tugas besar aja ya. Kalau nggak mengikuti tugas-tugas saya dari awal, saya takutnya nanti kalian tidak bisa mengerjakan soal UTS-nya gitu ya. Oke, saya mulai ya. Oke, jadi hari ini kita akan bicara tentang propagasi. Propagasi ini merupakan bagaimana caranya kita akan menghitung ataupun menggambarkan, jadi mentransmisikan si sinyal radio ini ya, bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi menggunakan, jadi kayak menumpang di radio ini bagaimana kalau misalkan kalian tidak memahami si propagasinya ya, akan sulit ke depannya gitu ya. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini propagasi itu sangat dibutuhkan ketika kita akan menyampaikan ya. Kita juga tahu bahwa luar sana itu kan nggak selamanya mulus ya untuk bertransmisi, mau bertransmisi apapun itu. Sedangkan kalau gelombang itu kan dia sifatnya kan merambat ya, merambat. Terus kalau misalkan apa namanya, ketemu sama halangan gitu kan, nah itu yang kita harus, hal itulah yang akan kita pelajari di propagasi ini. Bagaimana kalau misalkan gelombang tersebut menabrak gedung, kan kita juga nggak bisa men-setting tinggi gedung itu sama semua, atau misalkan pendek semua, atau tinggi semua, atau jangan-jangan kalau misalkan ada di gedung, sebelah gedung itu ada pohon. Nah, disinilah kita membutuhkan ilmu dari propagasi itu. Terus kita ambil yang sulitnya kan, misalkan ketemu sama ketemu sama ada pergerakan atau ada benda-benda di sekitar. Nah, kita juga kalau ditransmisi, kalau misalkan yang di bukit gitu ya, di bukit, karena pas sekarang mah untuk berkomunikasi itu di bukit itu sudah bisa ya. Jadi ujung bukit sama bukit itu kan nggak ada halangan gitu ya. Jadi kita untuk bertransmisi itu, untuk berkomunikasi itu, untuk menyampaikan informasi melalui gelombang radio atau gelombang suara itu kan mudah ya. Jadi transmisinya untuk yang wireless ini adalah bisa saja dengan menggunakan loss ya, atau line of sight. Jadi ada ininya ya, lolos aja ya, kosong gitu ya, jadi tanpa hambatan, maksudnya itu seperti itu. Loss itu line of sight, jadi tidak ada apa-apa di pandangan gitu kan. Terus ada juga yang non line of sight atau halangan dari gedung. Terus ada misalkan ada cekungan, jadi misalkan kita mau menelepon atau berhubungan dengan teman kita yang ada di tengah-tengah lembah gitu ya, atau di tengah-tengah gunung gitu ya. Jadi kalau gunung kan ini ya, misalkan gunung kan bentuknya seperti ini nih misalkan ya. Nah, kita posisi ada di atas ya, terus kita mau berhubungan atau berkomunikasi dengan teman kita yang ada di B ya. B-nya posisinya kebetulan ada di atas. Berarti ini yang kita namakan dengan line of sight. Jadi tidak ada hambatan. Tapi kalau misalkan si B-nya lagi jalan menuju di sini gitu ya. B-nya
titiknya ada di sini. Kan berarti kan gelombang suara kita akan menabrak gunung ini dulu kan. Nah, ini kita sebut dengan non-line of sight. Jadi ada hambatan lah, ceritanya seperti itu. Terus kenapa kita pakai radio juga karena memudahkan ya, wireless itu kan. Nah, tapi si frekuensi radio ini kan sering berubah terhadap waktu gitu kan, tergantung dari pemakaian, siapa aja yang pakai, misalkan channel-channelnya juga gitu kan, terus bandwidthnya, lebar frekuensinya dan sebagainya. Sehingga justru di propagasi inilah ilmu yang paling dasar, yang paling sulit ya, karena kita harus menghitung semuanya ada di sini ya. Kita menghitung semua komunikasi itu ada di propagasi ini. Oke. Nah, jadi kenapa sih kita kalau yang kan kemarin kita udah bicara tentang media transmisi ya, di komunikasi data juga kan ya, kita bicara dengan media transmisi, terus transmisinya bagaimana, terus kodeannya seperti apa gitu kan. Nah, sekarang kita berbicara dengan bagaimana caranya si radio itu ya, si gelombang sinyal itu, gelombang suara itu dirambatkan tanpa kabel. Ya, kalau kabel itu kan melalui kabel gitu ya. Jadi sinyal listriknya ditumpangkan gitu melalui kabel, ada fisiknya. Sedangkan kalau kita mau berkomunikasi terus udah gitu pakai fisik nih kan mahal ya harganya, untuk membuat untuk pengadaannya. Selain itu untuk perawatannya kan cukup lumayan ya. Kalau misalkan nih saya mau telepon, jangan yang jauh-jauh deh, ke Bandung aja terus pakai kabel gitu, nyambungin kabel gitu kan, itu kan sangat mahal. Maka dari itu kita ada yang namanya teknologi wireless ya. Jadi kita kita pakai udara untuk menyambungkan atau mentransmisikan komunikasi tersebut ya. Kenapa? Karena menurut peneliti gitu ya, ketika transmisinya itu menggunakan udara bebas sebagai media transmisinya, ini lebih ekonomis ya, pertimbangannya seperti itu ya, lebih ekonomis gitu kan. Terus kita cuma pakai pemancar ya, satu antena dan pemancar terus sama penerima udah. Jadi istilahnya itu tidak perlu repot-repot narik kabel gitu kan, tidak perlu repot-repot cari-cari nambahin atau pakai tiang segala macam gitu ya. Nah, gelombang ini ya, yang melalui wireless ini merambat atau berpropagasi melalui udara. Jaraknya sih yang paling utama itu kenapa kita punya udara, karena bisa menjangkau lebih luas aja gitu ya. Jadi nggak cuma puluhan kilometer gitu ya atau belasan kilometer, tapi bisa mencapai sampai puluhan ribu kilometer. Nah, selain itu juga kita juga bisa berkomunikasi via satelit ya. Jadi kita bisa merambatkan gelombang itu sampai ke menembus lapisan ion bumi ya. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, itu itulah yang akan dihitung di propagasi ya, di materi propagasi ini. Ya, jadi kenapa kita pilihnya gelombang radio ya, karena gelombang radio ini mudah dibangkitkan ya. Terus selain itu dia
bisa merambat ya, tadi yang saya bilang ya. Jadi nggak cuma belasan kilometer saja dia merambat, tapi dia bisa sampai puluhan kilometer. Sampai kalau misalkan kita mau telepon Presiden Kim Jong Un gitu ya, Presiden Korea Utara, selama punya nomor 2, kita masih bisa gitu. Padahal kalau misalnya kita hitung dari Indonesia kan lumayan juga ya jaraknya. Terus selain itu, untuk melakukan melakukan komunikasi tanpa tanpa kabel itu bisa di mana saja, di dalam bisa ya, di dalam ruangan bisa, di outdoor bisa, asalkan halangannya dibuat sedemikian rupa supaya tidak supaya masih bisa dilakukan komunikasi. Jadi harus dihitung halangan-halangan yang bisa terjadi pada saat berkomunikasi ya. Oke, jadi ini ya. Terus karena kita akan merambatkan komunikasi ini melalui gelombang radio, berarti kita harus bergantung sama frekuensi dong. Ya, kalau misalkan kalian tahu frekuensi itu ada banyak ya penggolongannya atau jenisnya kan. Salah satunya adalah frekuensi ELF gitu ya. ELF extremely low frequency atau ELF ya, itu untuk karena saking dia low-nya gitu kan kalau manusia itu 3 sampai 300 ya, sampai untuk 3 sampai 300 ini yang low ini biasanya digunakan untuk kapal selam militer ya, kapal selam militer USA, terus kapal selam Rusia gitu kan. Nah, terus kalau yang very low frekuensi VLF, nah itu kan 3 kHz sampai 30 kHz ya. Frekuensi ini bisa menembus air laut sampai 40 meter. Ini juga masih digunakan untuk kapal selam. Terus kalau yang low frekuensi itu antara 30 sampai 300. Sedangkan untuk penggunaan frekuensi radionya sendiri itu kan kita tahu ada AM, MF, atau FM gitu kan. Terus ada juga high frekuensi ya, sampai very high frekuensi. Nah, very high frekuensi ini biasanya digunakan untuk stasiun radio FM, TV VHF gitu ya. Terus untuk televisi biasanya kita menggunakan UHF atau bisa di VHF ya. TV itu bisa di VHF yang very high frekuensi dan juga ada yang di ultra high frekuensi. Ya. Kenapa sih kok dipilihnya malah gelombang radio gitu kan? Karena gelombang radio ini jalurnya langsung jadi lurus gitu ya, dia mudah untuk dirambatkan atau mudah untuk mentransmisikannya itu gelombang salah satunya adalah gelombang radio gitu kan. Kalau misalnya gelombang yang lain takutnya dia banyak bisa ada banyak gangguan yang terjadi atau bisa saja merusak gelombang. Kalau misalnya cahaya gitu ya, nanti kan kalau misalnya cahaya yang terlalu terang dia nanti bisa rusak gelombangnya, sedangkan kalau gelombang radio itu sifatnya itu masih lebih kuat dibandingkan gelombang yang lain. Oke. Nah, ya contohnya adalah seperti ini ya. Jadi ketika kita menyampaikan atau transmisikan gelombang radio, kalau yang line of sight adalah seperti ini ya, dan ini biasanya ada di permukaan ya, atau ground wave. Terus kalau misalkan kita mau gelombang yang pada pita VLF, LF, dan MF ya. MF itu apa? MF itu yang medium ya, medium frekuensi. Nah, biasanya untuk angkatan laut, angkatan udara, pesawat gitu ya. Nah, dia kan pasti
pasti karena pesawat aja berarti kan di atas angkasa, berarti otomatis si gelombangnya itu, gelombang radionya itu kan akan, kalau lurus ya dia nggak akan ketemu sama stasiun bumi kan. Jadi kalau misalkan dia berkomunikasi dengan siapa, si menara penerima nih yang di bandara-bandara, dia kan nggak akan bisa ketemu nih. Jadi dia harus dipantulkan ke ion, baru dia bisa berhubungan. Jadi gelombang radio itu memang bisa dipantulkan gitu ya. Jadi ketika gelombang ionnya itu sudah di atas permukaan bumi, ya, nah dia akan dipantulkan sehingga bisa diterima oleh stasiun yang ada di itu. Terus ini yang VHS, ya, VHF ya, jalurnya lost. Jadi dia langsung nih, apa namanya, dia langsung jadi line offset. Ya, jadi dia tidak ada halangan. Jadi straight to the receiver gitu kan, jadi dia langsung. Terus ini apa namanya, ada pemodelannya itu ya, pemodelannya itu harus mengikuti frekuensi yang sudah ditentukan, satu itu. Terus kedua, kita juga harus karena namanya propagasi kan berarti ada pengirim dan ada penerima. Apa sih yang bisa menerima atau apa yang bisa mengirim dari si gelombang radio ini? Satu-satunya yang bisa mengirim dan menerima adalah antena. Ya, jadi nanti di semester depan kalian akan belajar yang namanya antena gitu. Frekuensi antenanya harus bagaimana? Terus posisi antenanya harus bagaimana? Diameter antenanya harus bagaimana? Di situ nanti akan dibahas lebih detail ya. Bagaimana caranya suatu antena itu bisa memancarkan? Ya, kan antena ini dia pilihannya cuma dua, memancarkan atau menerima, gitu ya. Bisa dua-duanya, ya. Ada yang hanya bisa memancar, ada yang bisa menerima, ada yang bisa dual, gitu ya. Jadi bisa menerima, nggak bisa memancarkan saja, gitu kan. Jadi nanti kalian akan belajar menghitung bagaimana caranya kalau misalkan saya mau memancarkan atau saya mau mengirimkan gelombang radio informasi gitu ya sejauh misal 50 meter. Pasti akan berbeda dong sama kalau misalkan saya ingin mentransmisikan informasi data atau gelombang radio sejauh 50 km ya, 50 meter sama 50 km pasti akan berbeda dong, dari ketinggiannya, dari kekuatan antenanya, dari bahannya pun juga bisa diperhitungkan untuk kekuatan suatu antena. Nah, itu nanti akan dibahas di mata kuliah tersendiri. Di sini di propagasi ini antena hanya hanya bagian dari untuk mentransmisikan saja gitu ya, untuk meneruskan gelombang radio tadi ya. Jadi dengan mengatur terus nanti misal antenanya diatur sedemikian rupa, maka dia harus menunduk ke bawah atau dia harus agak miring ke atas gitu kan, menengadah gitu ya, atau dia harus geser ke kiri atau geser ke kanan atau dia harus yang bagaimana gitu ya. Itu dihitung di perkuliahan antena dan juga dihitung di dalam propagasi pada saat melakukan transmisi informasi. Oke, ya. Jadi, dasar dari antenanya yang pertama adalah ya, ini adalah daya yang diterima ya. Kemudian di dalam antenanya sendiri itu ada penguatan antena, ada faktor loss ya, faktor loss itu biasanya kita sebut dengan faktor rugi. Jadi misalkan bagaimanapun juga ketika kita akan ya sama aja kalau misalkan kita mengeluarkan energi terus-terusan pasti kan ada energi yang terbuang gitu kan, ada energi yang terbuang. Nah, itulah yang disebut dengan faktor rugi. Terus udah gitu yang pasti ada
jarak transmitternya, ya, terus daya yang dikirim, terus penguatan ya, penguatan penerima dan juga pemancar sehingga didapat daya yang diterima. Jadi semua itu kalau kita membuat antena, kalau kita akan menghitung perhitungan untuk antena, itu kita harus melihat dari faktor-faktor ini semua ya. Jadi daya yang dikirim, jarak, faktor rugi, terus kemudian penguatan di dua belah sisi ya, jadi penerima dan juga transmitter ya. Semua ini, penguatan antena ini dipengaruhi oleh apertur. Apertur itu apa? Apertur itu adalah dari bentuk dari fisik antenanya, gitu kan. Terus panjang gelombang. Panjang gelombang ini berhubungan dengan frekuensi pembawa karena kita akan menumpangkan terhadap gelombang ya, terhadap frekuensi radio, berarti frekuensinya juga dihitung ya. Oke, ini ya gennya. Terus namanya juga antena, pasti dia punya yang namanya radiasi. Ya, radiasi ini radiasi yang seperti apa? Jangan sampai radiasi ini jadi membahayakan orang sekitar gitu ya. Terus udah gitu harus tepat sasaran radiasinya ini gitu kan. Namanya juga kita mentransmisikan itu melalui udara, berarti kan kita harus radiasinya yang bagaimana gitu kan, harus yang terarah gitu kan. Soalnya kalau nggak terarah nanti bisa aja maksudnya kemana, jadi malah jadi bocor kemana-mana gitu kan. Nah, kita pakai yang namanya menghitungnya itu menggunakan EIRP gitu, efektif isotropic radiate power ya. Dari mana menghitung EIRP-nya? Itu dari P tadi ya, yang tadi ya, daya penerima dikalikan dengan gain-nya, gain dari antena. Sedangkan ERP adalah power yang diradiasikan dibandingkan dengan antena dipol yang setengah panjang gelombang. Jadi kalau di sini memang saya belum membahas lebih detail tentang antena ya. Jadi antena itu banyak macamnya, ada yang dipol, ada yang setengah dipol, terus udah gitu ada yang bentuknya omni. Nah itu nanti nanti akan dibahas lebih lanjut di materi antena gitu ya. Oke, kemudian yang tadi berhubungan dengan dasar antena ya. Nah, kita nanti perhitungannya itu akan main dengan yang namanya desibel ya, desibel, terus miliwatt, terus dBm gitu kan. Jadi semua penguatan itu kan pasti menggunakan logaritma. Jadi pasti nanti kalian akan familiar dengan nilai-nilai seperti ini ya. Nah, tadi yang di slide sebelumnya kan ada yang disebut dengan rugi-rugi ya, faktor rugi-rugi. Faktor rugi-ruginya biasanya adalah rugi-rugi dari jalur atau path loss ya. Jadi itu harus kita perhitungkan supaya takutnya gini. Jadi ketika kita sudah merencanakan atau merancang suatu antena, udah dimensinya berapa, gainnya berapa gitu ya, kekuatannya berapa, terus daya pancarnya berapa, jaraknya berapa, tapi faktor ruginya nggak dihitung, nanti takutnya nggak sampai dengan ke penerima gitu loh. Jadi itu juga harus ditambahkan pada saat kita merancang suatu antena ya. Oke, nah power yang diterima ya tadi saya bilang ya, jadi kita berhubungan antara tenaga listrik dengan kekuatannya. Jadi kekuatan di antena itu adalah dBm ya. Nanti ada perhitungannya tuh dalam watt ya, dalam watt karena kita kan berhubungan dengan daya, dan juga dalam kekuatan suatu antena itu dalam desibel gitu ya. Jadi kita nanti akan sangat-sangat familiar lah, sangat-sangat berhubungan dengan miliwatt dan juga desibel ya. Oke, contoh nih. Ada transmitter dengan dayanya 50 watt
ya, jaraknya 100 meter, daya yang diterima adalah 0,035 miliwatt. Cari daya yang diterima pada jarak 10 km. Jadi tinggal langsung dimasukin ya rumusnya. Daya yang diterimanya adalah 0,0035 miliwatt. Ini 100 ya, jarak 100 meter, daya yang diterimanya kan segitu ya. Terus kita yang mau cari adalah kalau jaraknya 10 km. Nah, hasilnya adalah 100 dibagi dengan 10.000 dikuadratkan, hasilnya adalah 35,10 pangkat min 8 miliwatt ya. Ini adalah jarak dalam miliwatt. Terus kita akan mau ubah ini dalam bentuk dBm ya, dBm. Jadi dirubah ya, jadi minus 80 dBm ditambah dengan 10 log 35. Gimana sih caranya mengkonversi dBm ke miliwatt ya? Mengkonversi dBm ke miliwatt adalah ini ya, saya tulis di atas. Ini sama dengan 10 log, masih gampang ya, P dalam miliwatt dibagi dengan 1 miliwatt ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang dalam bentuk watt, berarti kalian harus ubah dulu ke dalam miliwatt ya. Contohnya misalkan 4 miliwatt itu sama dengan berapa dBm? Caranya adalah P-nya sama dengan 10 ya, ini kan 10 log 4/1 log 4 ya, jadi 4 log 4 dibagi 1 kan jadi apa namanya 10 kali log 4. Log 4 itu adalah 0,6. Jadi hasilnya adalah 6 dBm. Sama dengan 6 dBm. Ya, seperti ini. Oke. Terus apa namanya? Ada lagi yang namanya far field, sebuah antena. Sebuah antena, jadi dimensi antena. Jadi kita mencari frekuensi atau panjang gelombang ya di antara antena base station, antara antena base station ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita nanti ketika akan merancang sebuah antena gitu ya. Nah, ini apa namanya? Ini yang harus diperhatikan ya. Tenaga power dari sebuah antena idealnya adalah yang seperti ini gitu ya. Jaraknya itu jadi tercakupi ya dalam misalkan nanti kita akan merancang suatu antena dalam suatu sel ya. Ini bagaimana apa namanya merancang supaya masih bisa diterima oleh pelanggan di sekitar ini. Jaraknya berapa maksimalnya kayak gitu-gitu ya. Ini ada ininya ya, ada perhitungannya. Kemudian juga kalian juga ini ya sudah bisa dapatkan PPT ini kan dari yang materi kemarin. Kemudian yang dipertanyakan dalam kita mentransmisikan, jadi banyak sekali yang harus diperhatikan. Jadi selain antena kan pembangun telekomunikasi itu kan ada yang pertama adalah pelanggan atau subscriber, terus udah gitu naik ke atas adalah base station kan. Nah, base station itu kan pasti memancarkan
daya ya, memiliki daya untuk mengirimkan dan untuk menerima sambungan telepon dari pelanggan gitu kan. Nah, itu yang biasanya ditanya, maksudnya yang dihitung gitu ya. Berapa power yang diterima dalam satu base station supaya mobile user ya, mobile station itu bisa menangkap atau bisa mengirimkan informasi data. Jadi kalau misalkan kalian berpikir gitu ya, ketika melakukan melakukan transmisi itu apa saja sih, faktor apa saja sih yang keluar ataupun yang terjadi? Satu ya, daya yang kalian keluarkan itu. Kedua, frekuensi radio yang kalian tempati ya. Terus udah gitu kanal keberapa kalian akan duduki ketika untuk ada ini kayaknya ada kesalahan kayaknya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi yang itu hanya baru sebagian kecil dari yang terjadi pada saat kalian melakukan komunikasi, baik komunikasi data maupun komunikasi seluler gitu ya. Kalau komunikasi seluler lebih kompleks kan, jadi dia pakai frekuensi, terus dari itu dia pakai lebar bandwidth, terus dari itu dia pakai antena juga, antenanya harus dihadapkan kemana, terus jarak dan sebagainya gitu kan. Oke. Dan ini sama ya. Ini adalah sebuah base station juga ya. Apa namanya? Power yang dikeluarkan atau yang diterima. Nah, saya mau cerita sedikit. Jadi, kenapa sih download di Indonesia itu lebih cepat dibandingkan upload? Ya, coba kalian lihat gitu kan. Kalau download itu, dan terutama apa namanya, banyak sekali kalau misalkan kalian melakukan download gitu ya, download apapun itu pasti lebih cepat dibandingkan kalau kalian melakukan upload. Kenapa? Karena daya yang dikeluarkan ya, daya yang dikeluarkan ketika kalian upload itu lebih tinggi dibandingkan dengan kalian mendownload ya. Kalau upload itu kan berarti kan kalian apa namanya, jalurnya itu ke atas ya, uplink gitu kan, sedangkan download itu kan ke bawah ya, dari apa namanya, dari MSC atau dari BTS menuju ke BS terus baru ke pelanggan gitu kan. Jadi anggap aja kayak dari ujungnya gitu kan kalian download, nah itu turun itu dayanya lebih sedikit yang dikeluarkan dibandingkan kalau misalkan kalian melakukan upload. Satu itu. Yang kedua, batas dari masing-masing peralatan yang kalian miliki. Jadi handphone itu punya batas untuk upload. Jadi misalkan gini, handphone itu batas uploadnya itu cuma misal 10 watt. Sedangkan base station itu daya uploadnya itu lebih tinggi ya. Jadi, maka dari itulah kenapa kalau kita upload itu lebih lambat dibandingkan kalau kita download gitu. Dari dayanya aja kita mengeluarkan lebih besar dibandingkan download gitu ya. Ini apa namanya, sama, maksudnya adalah power lebih yang ditanya, lebih sering yang kita hitung adalah power dari sebuah perangkat telekomunikasi ya. Oke. Jadi mekanisme dari propagasi ya adalah pertama adalah refleksi ya. Kemudian dari apa namanya, propagasi itu akan terjadi yang namanya difraksi dan scattering. Nah, ini nanti kalian bisa cari ya.
apa namanya, apa sih difraksi itu, apa sih scattering itu, gitu ya. Oke. Nah, jadi refleksi itu terjadi saat gelombang elektromagnetik, ya gelombang radio jatuh ke sebuah benda. Jadi apa namanya, ketika ada perambatan radio gitu ya, terus ternyata nabrak gedung gitu ya, nabrak gedung atau nabrak pohon gitu ya, nanti pasti otomatis akan direfleksikan atau dipantulkan ya, seperti itu. Kalau misalkan difraksi itu terjadi saat jalur radio antara transmitter dan receiver terhalangi oleh permukaan dan tidak memiliki keteraturan. Jadi contohnya misalkan dari ini, misal, nah, ketika kalian melakukan apa namanya transmisi nih, terus ini kan kalau dinding, kalau ini ketemu dinding, jadi ya kalau misalkan ini ada itu ya, gelombang radio dia langsung dipantulkan. Ini yang namanya refleksi. Ini bukan refleksi massas gitu ya. Nah, ini yang namanya refleksi. Sedangkan kalau misalkan ini kalau dindingnya halus, kan, tapi kalau misalkan dindingnya tidak halus, gitu ya, atau misalkan dia ketemu sama pohon, gitu kan, pohon kan ada beda ketebalan segala macam gitu kan. Nah, terus kalau misalnya ada apa namanya semak-semak, nah dia akan melakukan difraksi, ya. Jadi pemantulannya beda-beda gitu kan, ya seperti itu. Terus kalau misalkan scattering itu terjadi saat medium memiliki objek yang lebih kecil atau dapat dibandingkan dengan panjang gelombang. Ya contohnya ketika hujan gitu ya, ketika hujan itu wireless itu misalkan wifi itu terpengaruh gitu kan, karena dia kan wireless ya. Sedangkan kalau GSM tuh yang telepon atau misalkan telepon fix telepon dia tidak terpengaruh. Nah itu adalah scattering. Jadi ketika apa namanya ada gangguan atau ada noise dari dari luar gitu ya. Oke, nah refleksi ya tadi ya, penjelasan refleksi terjadi ketika mengenai medium lain yang memiliki sifat elektrik berbeda. Jadi kan kalau misalkan kita meneruskan itu kan gelombang radionya itu kan bentuknya listrik. Sedangkan kalau ketemu sama tembok itu kan tidak menghantarkan ya, tidak menghantarkan. Jadi dia pasti dipantulkan untuk direfleksikan. Ya, sebagian energi dipantulkan, sebagian diteruskan. Ya, jadi makanya kenapa kalau kita telepon walaupun beda kamar tapi masih satu lantai gitu ya, beda ruangan tapi masih satu lantai, itu tuh masih bisa gitu kan, kita masih bisa melakukan telepon. Beda kalau misalkan apa namanya beda lantai, itu terkadang nih kita susah untuk menelpon gitu kan. Biasanya cari posisi yang benar atau misalkan posisinya yang cari yang ada udaranya, jadi perambatan udaranya yang kosong. Jadi misal saya di lantai 1 mau telepon sama Dani di lantai 2 gitu kan, ternyata kalau misalkan saya tetap berdiri di tempat saya dan tetap di tempatnya juga tidak terlalu tidak terkoneksi dengan baik. Nah akhirnya misalkan saya agak keluar dari kamar sehingga bisa si gelombang radio yang saya pakai gitu ya bisa dipantulkan dan bisa sampai ke lantai 2 ya seperti itu. Kemudian ada yang namanya polarisasi. Nah secara umum gelombang ini ya, gelombang elektromagnet, gelombang radio ini pasti mengalami polarisasi. Ya, gelombang polarisasi ini bisa diwakilkan sebagai penyumbahan dari dua komponen, yaitu vertikal ya, terus kemudian lingkaran polarisasi ya. Jika kita memiliki antena dengan polarisasi vertikal, maka di penerima harus memiliki polarisasi yang sama ya. Kalau enggak nanti nggak dapat tuh apa namanya, jadi tidak bisa tertangkap ya. Nah, ini contohnya kalau misalkan polarisasi
yang digunakan untuk standar komunikasi. Nah, ini ya, jadi ini ada base station gitu kan, terus ini apa namanya, ada frekuensi yang horizontal. Nah, ini adalah radio selnya ya. Terus di sini ketika, karena kan kalian tahu kan ya, sumber daya frekuensi itu sumber daya yang terbatas. Jadi ketika misalkan nih apa namanya, frekuensi yang satu ini sudah tidak dipakai, ini bisa dilakukan atau diberikan kepada orang lain gitu ya, bisa diberikan kepada orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan frekuensi reuse ya. Dengan cara apa? Dengan cara membedakan arah polarisasinya ya. Arahnya misalkan tadinya ke atas, jadinya turun ke bawah gitu ya. Nah, jika terus bagaimana Bu? Takutnya nanti malah mengganggu dengan yang lain, atau misalkan terganggu, atau apa, jangan-jangan itu sudah ada yang punya gitu kan. Nah, itu bisa diatasi ya. Pokoknya yang tadi ya, arahnya tadi, kalau arahnya berlawanan ya, nanti pasti tidak akan terjadi interferensi ya, seperti itu. Set. Nah, mobilnya lagi jalan. Oke, ini adalah apa namanya, refleksi ya. Jadi refleksi dari ketika misalkan kita ketemu sama tembok ataupun penghalang ya. Terus nah, ini kebutuhan mengetahui model dari mana saja. Tadi ya saya yang bilang kan, ketika kalian akan merancang atau merencanakan suatu komunikasi, yang utama itu ya, selain melihat daerahnya gitu ya, selain melihat daerahnya, kita akan mengatur bagaimana caranya kita transmisikan, kita akan menumpangkan atau menyalurkan gelombang radio tadi gitu ya. Jadi yang pertama adalah cakupannya. Cakupannya bagaimana? Dari cakupan ini kita akan melihat, menentukan daya transmitter yang dibutuhkan pada saat transmit, pada saat akan menerima gitu kan. Terus selain itu adalah baterai. Baterai itu adalah sangat penting ya, sangat penting. Bagaimana umur baterainya? Misalkan umur baterai di base station harus yang bagaimana? Yang berapa jam? Bagaimana kalau misalkan asupan listriknya mati gitu kan, atau lagi gangguan dari PLN gitu kan, itu harus dihitung gitu kan. Maka dari itu base station itu semuanya pasti ada genset ya. Gensetnya bisa untuk minimal itu 1 kali 24 jam minimal ya, sangat minimal sekali itu adalah 1 kali 24 jam supaya apa namanya, pelanggan-pelanggan di daerah itu masih bisa melakukan panggilan, melakukan layanan ya, kecuali kalau misalkan waktu kejadian tahun lalu tuh ya, blackout tuh ya, satu Jawa balik ya. Nah, itu kecuali itu pun kalau nggak salah saya ingat ya, base station di daerah rumah saya itu masih bisa melakukan panggilan ya, melakukan layanan itu kurang lebih selama sekitar 6 jam, hanya 6 jam. Hanya 6 jam, terus selanjutnya mati ya, seperti itu. Terus itu yang pertama, itu kan yang secara fisik ya. Jadi kita ngomongin fisik ya, dari antena, cakupannya, dayanya gitu kan, itu yang kita perhitungkan. Terus bagaimana behavior ya, kebiasaan para pelanggan di situ. Terus yang kedua, kita akan mencari skema modulasi dan coding. Nah, di sini ya, apa namanya, coding yang bagaimana, modulasinya yang bagus, yang cocok bagaimana. Jadi ini berkaitan dengan komunikasi data yang kemarin ya, yang hari Senin saya terangkan ya, yang saya jelaskan. Ini modulasi apa yang bagus untuk daerah sini. Belum tentu misalkan di sini daerahnya nggak banyak pohon, nggak banyak gedung, jadi bisa menggunakan
modulasi frekuensi saja atau menggunakan modulasi amplitudo saja gitu. Tapi hal ini tidak akan berlaku kalau misalnya kita merancang atau membuat komunikasi di daerah perkotaan misalkan ya. Jadi itu pasti akan berbeda. Terus kemudian menentukan kapasitas karena maksimum. Jadi maksimumnya berapa nih yang bisa kita handle untuk melakukan panggilan atau untuk melakukan transmisi. Ya. Terus ini kalau free space ya, jadi propagasi free space, jadi untuk komunikasi satelit biasanya ya. Oke, kita masuk ke dalam bagian dari propagasi model propagasi radio. Biasanya ada dua ya, yang ada small scale, ada juga yang large scale ya. Kalau yang small itu jaraknya pendek ya, jadi fluktuasinya cepat ya, jadi bisa menimbulkan yang disebut dengan small scale fading. Apa itu fading? Fading itu akan akan di materi yang selanjutnya ya, lebih dalam di materi selanjutnya. Jadi fading itu lebih ke perubahan fase ya, perubahan fase polarisasi dari suatu sinyal tertentu ya. Jadi dia fluktuasinya, jadi misalkan nih kalau saya duduk diam dia akan stabil, tapi kalau saya akan bergerak itu akan naik turun sesuai dengan kekuatan sinyal yang bisa saya tangkap, dan jadi ada timbal balik ya antara saya dengan base station yang melayani saya gitu ya. Ketika saya bergerak, saya berjalan, itu akan fluktuasi. Nah, itu yang disebut dengan fading, seperti itu. Ya. Terus banyak sekali fading yang terjadi kalau misalkan kita bergerak. Nah, itu kalau small scale itu ya, itu kalau kita geraknya pendek-pendek ya, jadi cepat ya, cepat bisa langsung di handle atau ditangani oleh base station yang lain. Nah, variasinya kalau yang fading skala kecil itu antara 30 sampai 40 dB. Jadi saya akan bisa diterima kalau misalkan kekuatan sinyal saya dan kekuatan sinyal BTS yang memancarkan itu antara 30. Kalau misalkan kurang dari 30, kemungkinan nanti saya akan putus ya, layanan yang saya lakukan. Kalau misalkan 4 lebih tinggi ya, lebih tinggi dari 40, kemungkinan dia akan terinferensi atau ada noise atau ada gangguan dari pihak luar gitu ya. Nah, untuk yang small scale ini biasanya satu jaraknya tadi pendek, terus populasinya padat atau urban. Jadi misalkan gimana ya, di Pondok Labu itu kan padat ya, padat penduduk ya, itu berarti dia propagasinya adalah yang bentuknya yang kecil. Terus mekanisme yang sering terjadi adalah scattering ya. Scattering tadi sudah di depan ya. Terus ada juga duplikasi sinyal yang diterima ya, dan waktu delaynya juga berbeda ya. Terus biasanya kita ada yang namanya fading Rayleigh dan fading Hessian. Ini nanti akan lebih lengkap di materi selanjutnya. Terus bagaimana yang large scale? Kalau large scale ini berarti jauh ya, jadi dia itu menjauh dari base station yang terdekat. Jadi misalkan saya biasanya kalau di daerah padat itu kan base stationnya banyak ya, jadi kita tidak merasakan adanya propagasi atau merasakan fading ya yang kurang baik gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sedang berjalan di luar kota ya pasti kan base stationnya yang dibangun kan nggak mungkin deket-deketan ya, dia pasti jauh-jauh kan. Nah, itu yang disebut dengan propagasi large scale
ya. Jadi ketika misalkan saya berjalan di jalan tol antara Jakarta Cirebon misalkan, nah di situ kan base stationnya kan nggak mungkin sepanjang jalan dikasih apa namanya dibuatkan menara base station kan, jadi pasti ada hanya jaraknya berapa kilometer gitu kan. Makanya kadang-kadang kalian akan bisa merasakan kalau misalnya lagi berjalan terus sambil ngomong, pasti kadang-kadang suara itu akan timbul tenggelam gitu kan. Itu berarti kekuatan dari handphone untuk menerima kekuatan base station yang memancarkan itu sudah berkurang karena jarak gitu. Maka dari itu tadi kan saya sudah bilang ya di awal teman bahwa semua itu harus diperhitungkan dengan baik. Bagaimana antenanya, bagaimana gainnya, bagaimana daya penerima, bagaimana daya transmisinya, itu harus dihitung dengan baik, mempertimbangkan kalau misalkan pelanggan tersebut selalu mobile ya, bergerak ya seperti itu. Kalau misalkan dia tetap di situ aja sih nggak masalah. Tapi kalau bagaimana kalau dia melakukan perjalanan gitu. Nah, kalau untuk large scale ini biasanya rata-rata jaraknya 5 lambda sampai 40 lambda ya, kurang lebih 1 sampai 10 meter. Nah, ini tetap ya harus diperhitungkan untuk propagasi large-nya ya. Ya, jadi jaraknya itu antara transmitter dan receiver itu besar, bisa ratusan atau ribuan meter ya. Tadi yang saya bilang ya, misalkan kita lagi berjalan di jalan tol, di highway gitu kan. Nah, biasanya propagasi yang utama adalah refleksi. Nah, jadi dia kan nggak banyak ini ya, banyak gangguan, nggak banyak gedung, paling pohon-pohon juga kan paling sedikit, jadi bisa si antena pemancar dari base station itu bisa lebih tinggi dari pohon-pohon di sekitar gitu kan. Jadi dia refleksi, misalnya nanti ternyata kepotong sama gunung ya dia tinggal direfleksikan gitu kan. Oke, jadi ini lebih dari sini. Nah, nih contohnya tinggi antenanya segini, terus ini misalkan si pelanggan gitu ya, terus ini adalah antena receivernya. Nah, jadi ini ya kalau misalkan kita refleksi di permukaan, jadi bentuknya lempeng-lempeng aja, jadi jalan biasa, jalan raya gitu kan, nggak ada gedung gitu kan, terus tidak ada kalaupun ada pohon masih lebih tinggi dari antena si base station atau transmit gitu kan. Jadi si transmitnya itu langsung ya, kita bisa terima langsung gitu. Perhitungannya bagaimana? Ini adalah perhitungannya ya, jalur kantornya. Jadi ini ya keriting gitu ya perhitungannya ya. Oke. Lebih banyak ke itu. Nah, ini adalah kalau kita punya rugi-rugi ya, bagaimana cara apa aja rugi yang harus kita hitung. Satu, penurunan daya, terus udah gitu pet loss-nya, terus habis itu apalagi gitu kan dari daya dari handphonenya gitu kan, perhitungannya seperti apa. Ya sama ya, masih rugi-rugi. Nah, ini kalau yang selanjutnya adalah ketika di ruang bebas. Nah, ini tinggi antenanya, terus ini ketika penerimanya gitu kan, tinggi antenanya pasti memang sih di handphone itu nggak kelihatan ya antenanya kita itu tingginya seberapa gitu kan, tapi dia sekarang kan sudah canggih ya, jadi antena sekecil secimit segede microchip itu bisa dimasukkan ke dalam ke dalam handphone, dalam telepon seluler, terus dan itu bisa kita samakan dengan antena yang setinggi misalkan
setinggi 5 meter gitu. Jadi dia bisa menangkap gitu. Nah, itulah nanti kalian apa namanya merancang antena ya, di perkuliahan antena. Oke, ini adalah cara menghitungnya ya. Terus itu saya banyak skip ya, soalnya ini lebih banyak berhitung nilai-nilai propagasi ya. Oke, free space ya, jangan ya. Free space, ini perhitungannya di sini ya. Jadi sebenarnya kalau di telco itu lebih mudah karena memang sudah ada perhitungannya, jadi tinggal dimasukin ke rumus saja gitu. Nah ini ya, cuman hati-hati dan cuman perhitungannya itu dalam bentuk logaritma ya, jadi enggak apa namanya bukan langsung bertahap ya, agak pikir sedikit lah ya, jadi dia mainnya di logaritma. Nah terus ini kalau outdoor propagasi model, jadi propagasi pada luar ya, di luar, di outdoor ya, yang ada di makro sel, mikrosel, dan juga propagasi pada saat jalan ya, di jalan. Makrosel itu apa sih? Makrosel itu base station itu berada pada titik tertinggi ya, terus cakupannya beberapa kilometer. Jadi dia kalau makrosel, jadi kalau misalkan kalian nanti mendengar atau membaca gitu ya, ada yang namanya mikrosel, makrosel. Nah, kalau makrosel itu cakupannya itu lebih besar. Jadi pokoknya dia itu jangkauannya lebih luas gitu kan. Terus pet loss-nya itu distribusinya normal. Terus biasanya makrosel ini apa namanya, dia itu membutuhkan daya ya, dayanya yang tinggi-tinggi ya. Terus kalau yang mikrosel berarti kebalikannya ya, karakteristik propagasinya lebih lembut, lebih pendek, lebih kecil gitu ya, terus jaraknya juga lebih pendek. Terus apa namanya, biasanya diaplikasikan terhadap di daerah urban atau yang padat. Jadi misalkan daerah berkomplek gitu kan, atau daerah apa namanya, lingkup satu kecamatan gitu, itu yang namanya mikrosel gitu ya. Terus antenanya dayanya itu juga lebih rendah karena apa namanya, banyak base station yang bisa menghandle di daerah itu gitu. Jadi lebih rendah, jadi dia apa namanya, mudah kita untuk saling berkomunikasi itu mudah gitu ya, untuk saling bertransmisi itu mudah karena dayanya rendah tadi ya, terus jaraknya kan deket. Nah, itu bedanya sama ya makrosel. Nah, kalau yang street mikrosel jadi dia berjalan ya. Jadi sepanjang jalan itu propagasi terus si sinyalnya itu, si kelompok radionya itu. Terus apa namanya, sinyal dapat diterima dengan kondisi jalur line of sight. Jadi kalau nggak ada hambatan dia bisa diterima gitu ya, walaupun apa namanya, si transmitter atau si receivernya itu sedang berjalan gitu. Contohnya ada di sebelah sini. Tunggu. Nah, dianya itu ya, diulang ya. Nah, misalkan dia jalan nih, set, gitu. Oke, nah ini ya perbandingan antara sel makro dengan sel mikro. Jadi kalau makro itu jangkauannya itu puluhan kilometer, nah kalau mikrosel itu cuma maksimal 1 kilometer. Terus dayanya itu kalau makro itu sampai 10 watt ya, kalau mikrosel itu kurang dari 1 watt ya.
fadingnya Riley, kalau mikrosel itu Nakagami Rice. Nah, ini sebelum kalian minggu depan kita berjumpa dengan yang namanya fading, bolehlah kalian lihat-lihat dulu Riley itu apa, Nakagami itu apa. Dan fading itu nggak cuma dua ini, ya, nggak cuma dua ini, banyak sekali, ada yang namanya mikrohata, ya, ada lagi risian, ya, yang tadi di depan. Terus delaynya itu kurang lebih sampai dengan 10 mikrosecond kalau yang ini, kalau yang mikrosel, ya. Terus kalau yang mikrosel itu 100 nanosecond. Bitrate-nya, ya, bitrate-nya untuk makrosel itu adalah 0,3 Mbps. Kalau yang mikrosel itu 1 Mbps, ya. Dan kalau makro ini terhubung dengan yang tenaga tinggi, ya. Oke, terus price model, ya, diaplikasikan untuk kasih point to point. Jadi dia lebih hanya untuk ini kayak langsung gitu, ya. Jadi kayak frekuensi komunikasi yang kayak gimana, ya, misalkan posatpam 1 dengan posatpam 2 kayak gitu, ya. Jadi itu kayak long link price model. Oh, ternyata sudah selesai. Oke. Tentang propagasi ini ada yang ditanyakan? Propagasi ini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih untuk atensi hari ini. Jangan lupa absen, ya. Kayaknya masih bisa absen, ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Saya tutup perkuliahan sistem komunikasi bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu.